Pada pemaparan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan matematika ekonomi, yaitu tipe-tipe fungsi. Nah, pada umumnya fungsi itu dapat ditulis dalam persamaan Y sama dengan fx, di mana di sini mengartikan Y sama dengan fungsi dari fx. Nah, penyampaian Y sama dengan fx ini, fungsi-fungsi semacam ini, terdapat beberapa tipe. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas itu fungsi konstan, polinom, rasional, non-aljabar, fungsi 2, dan terakhir yang perlu Anda fokuskan perhatian Anda kepada penyimpangan eksponen. Tipe yang pertama yang kita perlu ketahui yaitu adalah fungsi konstan. Seperti yang diperagakan pada contoh ini, Y sama dengan fx atau sama dengan 7. Secara langsung kita sebut atau kita tuliskan nilai ataupun perumpamaan dari nilai tersebut. Bisa saja Y sama dengan A atau kita buat langsung Y sama dengan 7. Nah, selanjutnya fungsi polinom, di mana polinom yang dimaksud di sini adalah merupakan suku banyak. Ya, bentuk memfungsi ini pada sukunya sama dengan 0, yaitu dia mulai dari A0, lalu suku berikutnya atau kita sebut N sama dengan 1, AX tambah A2X2, dan selanjutnya sampai di bilangan ke suku ke N. Nah, bisa dilihat di sini pada saat N sukunya ke 0, yaitu sebenarnya tidak ada variabel X yang mendampingi, sehingga ini bisa kita sebut fungsi konstan. Dan berikutnya pada N-nya sama dengan 1, suku N-nya sama dengan 1, kita dapatkan fungsi yang linier, di mana Y sama dengan A plus AX. Nah, ini akan banyak berguna dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada lagi fungsi kuadrat. Y sama dengan AX, A0, AX, dan A2X kuadrat. Lebih dari itu kita sebut fungsi pangkat. Tipe berikutnya itu fungsi rasional. Ya, di sini digambarkan Y sama dengan A per X, dan sebenarnya ini dapat juga kita cari atau kita temukan juga bentuk lainnya X kali Y sama dengan A, yang merupakan ini sebenarnya sama ya, persamaan ini cuma di posisinya aja diletakkan, tapi mereka sebenarnya menunjukkan hubungan yang sama antara persamaan yang kiri dengan persamaan yang kanan. Persamaan yang kanan merupakan bentuk lain dari persamaan yang kiri. Nah, contoh seperti ini yang dicontohkan yaitu adalah fungsi perpecahan ya, yang biasa kita temukan juga contohnya pada ekonomi. Bagaimana kita membuat perhitungan rata-rata seperti biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Selanjutnya itu ada fungsi non-aljabar. Ya, di mana ini fungsi yang menggunakan elemen eksponen atau pangkat. Fungsi ini di mana variabel bebas, yaitu seperti yang ditujukan di sini B, yang dikaitkan dengan variabel bebas yang merupakan eksponen. Ya. Nah, selanjutnya ini ada penyimpangan eksponen. Nah, yang dimaksud eksponen itu pangkat ya. Contohnya di sini sederhananya X pangkat N. Nah, X pangkat N ini maksudnya ada sebanyak N suku dari X yang dikalikan satu dengan lainnya. Sebanyak jumlahnya N. Contohnya X pangkat 2 berarti X dikali X. 2 kali X yang muncul. Begitu juga kalau 10 atau 5. Nah, dalam persamaan ini terdapat aturan-aturan atau yang sudah ada dalil matematikanya dan sudah disepakati ya oleh global. Nah, Anda yang perlu tahu yang pertama yaitu aturan pertama, X pangkat M dikali X pangkat N itu sama dengan X
berpangkat M tambah N. Nah, sedangkan aturan yang kedua berbeda. Kalau di atas kali, kalau di sini pecahan. X pangkat M per X pangkat N itu sama dengan X pangkatnya antara M dan N itu dikurangi hubungannya. M dikurangin N. Selanjutnya, aturan ketiga yaitu X pangkat negatif N itu sama dengan 1 per X pangkat N. Nah, ini bentuk lain ya dari aturan kedua apabila dia single dan bernilai pangkat negatif. Nah, bisa aja kita balikkan 1 per X pangkat N. Aturan keempat, setiap bilangan maupun dia X, Y, 1, 2, 3, setiap dia berpangkat 0, itu nilainya sama dengan 1. Nah, ini ada 4 aturan. Berikutnya yang aturan kelima, di mana eksponennya ya, bilangan pangkatnya itu yang merupakan fungsi pecahan. Contohnya pada aturan kelima ini X pangkat 1 per N. Nah, nilainya itu akar dari N. X ya. Terus selanjutnya atau bentuk lainnya X pangkat M per N ini merupakan dari akar N dari X pangkat M. Nanti Anda akan saya harap dengan tahunya aturan ini nanti untuk mempermudah pecahan itu bisa disederhanakan dengan aturan nomor 5 ini. Aturan keenam beda ya dengan aturan pertama. Ini yang berpangkat itu ini X pangkat M. Berarti yang berpangkat itu bilangan yang berpangkat gitu. Jadi ada X pangkat M, dia berpangkat N gitu ya. Itu sama aja M dikali N, pangkatnya dikaliin. Beda dengan yang aturan pertama ini ditambah. Tapi kalau bentuknya seperti ini dikali ya. X pangkat 2 pangkat 5 itu sama dengan X pangkat 10. 2 kali 5 gitu ya. Nah, berikutnya ini ada X pangkat M dikali Y pangkat M. Yang berbeda di sini bilangan bebasnya ini Y. Dan ini kalau di aturan pertama kan X-nya sama ya, bilangannya sama-sama X. Sementara yang di aturan ketujuh ini X dan Y. Nah, ini kalau kita lihat persamaannya di sini yaitu pangkatnya antara bilangan X dan bilangan Y ini pangkatnya sama, bernilai M. Jadi bisa kita dalam bentuk lainnya itu X kali Y berpangkat M. Nah, begitu. Cara mengujinya, Anda gantikan saja semua angka huruf X, huruf Y, M, dan N ini dengan angka. Jadi Anda akan bisa membuktikannya sendiri aturan-aturan ini. Dan cara melihatnya tidak hanya Anda melihat dari kiri ke kanan ya. Contohnya dari sini ya, Anda lihat dari kiri ke kanan kan Anda hanya terpaku tahunnya aturan 6 ini X pangkat M berpangkat N ini itu nanti bisa menjadi X pangkat M kali N. Tapi sebenarnya bisa saja beberapa soal X pangkat 10 misalnya. Nah, ini bisa Anda sederhanakan menjadi X pangkat 2 berpangkat 5. Nah, gitu. Jadi ngelihatnya dari kanan ke kiri. Gitu juga yang lain. Ya. Selanjutnya ini contoh sederhana dari persamaan terkait tentang eksponen ini ya. Instruksinya nih kita cuma untuk menyederhanakan persamaan A pangkat 8 per A pangkat 5 dikali A pangkat 3 per A pangkat 9. Nah, kalau sudah Anda memahami aturan-aturan sebelumnya yang ketujuh itu ya, ini bisa diselesaikan pakai dua aturan. Tapi boleh dari mana Anda mau mulai duluan. Bisa saja Anda mulainya satu persatu seperti ini. A pangkat 8 per A pangkat 5 diselesaikan dulu satu, terus dilanjutkan dengan A pangkat 3 per A pangkat 9. Terus nanti Anda tinggal tambah kurang gitu ya pangkatnya. Atau cara lainnya, sifat pecahan itu kalau misalnya pembilang dan penyebut seperti ini ya, kita tinggal kalikan aja. Yang di atas dikalikan, yang di bawah dikalikan. Jadi kepakai di atasnya pakai aturan 1, di bawahnya pakai aturan 1, nanti jumlah di sini terakhir pakai aturan 2.
Nah, ini ilustrasinya. Aturan pertama kita pakai untuk aturan kedua ya, kita pakai untuk yang pertama ini. Jadi dalam bentuk sederhananya A pangkat 8 kurang 5 ya. Ini 8 kurang 5 dikali A pangkat 3 dikurang ya 9 gitu, seperti ini. Terus nanti dari bentuknya A pangkat 3. Nah, ini lebih gampang lagi. Jadinya A pangkat minus 3. Dapatlah bentuk sederhana dari persamaan ini adalah A pangkat minus 3. Nah, kalau kita cari dengan cara lainnya, ya silahkan. Mana tahu ada yang berkreasi dengan cara lain, silahkan aja memutar-mutar juga ini. Tapi nanti ujung-ujungnya akan dapat A pangkat minus 3. Nah, ini dengan cara kedua, yaitu kita kali aja setiap pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Contohnya seperti di sini. Ini tinggal sederhanakannya 8 nanti tambah 3, ini 5 dikali 9 ditambah 9 ya. Ini sama dengan 11 A pangkat 11 per A pangkat 14, yaitu ujung-ujungnya nanti pakai aturan kedua nilainya akan sama A pangkat negatif 3 sama dengan cara sebelumnya. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan aturan-aturan atau dalil-dalil matematika terkait dengan eksponen untuk menyelesaikan persoalan matematika ini. Nah, untuk lebih memahami uh, penyimpangan eksponen ini, silakan Anda kerjakan uh, exercise 03.1, di mana nomor 1 ada 11 soal ya. Anda bisa perhatikan antara nomor 1 hingga nomor 8 ini sebenarnya eh, tingkat kesulitannya sangat mudah ya. Tapi mohon diperhatikan ini sedikit terdapat soal-soal yang tricky ya di antara nomor 1 sampai 8. Sedangkan nomor 9 hingga 11 ini lumayan advance. Nah, silakan Anda gunakan kreativitas Anda untuk menyelesaikan atau perintahnya menyederhanakan soal-soal berikut. Nah, demikian untuk pertemuan atau perkuliahan materi tipe-tipe fungsi. Silakan Anda kerjakan latihannya pada platform perkuliahan kita.